Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Mari bersama kembali kita membuka Alkitab kita dalam Injil Markus pasal 14. Injil Markus pasal yang ke-14. Ayat yang ketiga mulai. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon penderita sakit kulit itu, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam, berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Namun beberapa orang menjadi marah dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka mencela perempuan itu. Namun Yesus berkata, "Biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku." Nah, kita berhenti sampai sini dulu. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal 12, perempuan ini yang dimaksud perempuan ini adalah Maria, saudara Marta dan Lazarus. Ya, nanti kita akan bandingkan juga ayat dari Yohanes pasal yang ke-12. Dikatakan ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon, penderita sakit kulit atau kusta, terjemahan baru versi lama, itu mengatakan sakit kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya, buli-buli itu dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Nah, ketika berbicara penyembahan, maka penyembahan itu selalu dihubungkan dengan pengorbanan atau korban yang nilainya itu bukan seadanya. Ya. Kalau kita lihat penyembahan dari orang-orang Majus, maka mereka memberikan persembahan emas, mur, dan kemenyan yang harganya begitu tinggi. Kalau kita melihat penyembahan versi Salomo, Salomo memberikan persembahan yang bahkan kambing domba yang dipersembahkan, sapi, lembu, itu tidak terbilang banyaknya dikatakan. Ya, tidak terbilang banyaknya. Kalau kita melihat penyembahan dari Raja Daud, setiap 6 langkah dia mempersembahkan korban. Setiap 6 langkah ketika dia membawa tabut perjanjian itu. Setiap 6 langkah. Bayangkan berapa korban yang dipersembahkan oleh Daud kepada Allah. Kalau kita melihat sekarang penyembahan di sini versi wanita ini atau Maria di dalam Injil Yohanes pasal 12, dikatakan itu seharga 300 dinar. 1 dinar harga upah dari buruh karyawan sehari. Berarti itu 300 hari gaji. Anda bisa bayangkan itu berarti ini tidak berbicara jumlah, tetapi berbicara tiap orang itu kan beda-beda. Bayangkan kalau 300 hari gaji dari konglomerat. Bayangkan bahkan paling rendah gaji buruh atau karyawan biasa, upah UMR. Tapi bukan 30 hari, 300 hari. Artinya bahwa penyembahan itu tidak bisa seadanya, tidak boleh seadanya. Orang-orang seringkali berkata yang penting kan hati. Nah, justru apa yang kita lakukan melalui kehidupan kita sehari-hari itu menunjukkan hati kita.
tingkat penghormatan kita pun tidak bisa kita itu katakan, nilai uang kan tidak bisa ya menunjukkan rasa hormat kita. Oh tidak. Anda bisa perhatikan kalau Anda diundang manten aja, orang yang miskin ngundang Anda, pemberian Anda seberapa? Coba orang yang terhormat yang mengundang Anda, pemberian Anda seberapa? Artinya tingkat kehormatan yang kita berikan itu tidak akan pernah berbanding balik dengan persembahan atau keuangan yang kita berikan. Ketika seorang anak tidak menghormati orang tuanya, maka pemberian kepada orang tuanya itu akan sangat rendah, bahkan mungkin tidak pernah memberi. Ketika orang tuanya sudah tidak mampu bekerja. Tetapi ketika seorang anak menghormati orang tuanya, maka tingkat pemberiannya juga akan banyak, atau bisa kita katakan segala kebutuhan orang tuanya dijamin. Oleh karena itu hati-hati dengan perkataan yang penting kan hati. Nah, bayangkan itu akibat yang penting hati itu. Ya, yang penting kan niat baik. Loh, ternyata tidak cukup niat baik. Ya. Di sini kita melihat wanita ini yang saya mau tekankan begini. Belum tentu ini kaya raya. Ya, belum tentu kaya raya. Berarti kalau ini tidak kaya raya, betapa pentingnya minyak ini yang seharga 300 hari gaji. Kalau konglomerat mungkin memberikan masih ada tabungannya. Bayangkan kalau ini adalah tabungan satu-satunya dari wanita ini. Dan sudah menabung 300 hari gaji. Betapa luar biasanya. Sekarang tanpa irit, tanpa pengiritan. Karena di sini dikatakan dipecahkan. Berarti itu satu kali pakai sudah. Tidak bisa disimpan lagi. Ya. Lihat di sini bahwa inilah penyembahan. Selalu kalau orang berbicara tentang penyembahan, maka tindakan wanita ini pasti akan disebutkan. Dan Yesus pun berkata di akhir cerita ini, bahwa di mana saja Injil ini diberitakan, maka perbuatan wanita ini, penyembahan yang benar ini, itu akan diberitakan untuk mengingat dia, dikatakan. Ya. Nah, kita lihat sekarang ayat yang ke-6, ayat yang ke-4, namun beberapa orang menjadi marah dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Kita bandingkan sebentar di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12. Ayat yang ketiga. Maria mengambil 0,5 liter minyak narwastu murni yang mahal sekali. Perhatikan kata mahal sekali. Ya, supaya lebih mudah. Di sini di Injil Markus dikatakan yang mahal harganya. Tetapi Injil Yohanes menegaskan yang mahal sekali. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Bau semerbak minyak itu memenuhi seluruh rumah itu. Lihat penyembahan yang benar itu bukan hanya merasa lega secara pribadi. Tetapi penyembahan yang benar, seorang penyembah, tindakan penyembahan yang benar, itu akan mempengaruhi lingkungan di mana dia berada. Bau semerbak dikatakan di sini. Bau semerbak minyak itu memenuhi seluruh rumah itu. Bahwa tingkat penyembahan kita ternyata juga mempengaruhi seluruh rumah kita.
tingkat penyembahan kita pun ternyata mempengaruhi seluruh area pekerjaan kita. Seluruh kehidupan kita itu dipengaruhi, itu terdampak oleh tindakan penyembahan kita. Ya. Oleh karena itu, kalau kita bisa merasakan, ketika Anda ada di dekat atau berbicara dengan orang-orang yang hidup dalam penyembahan, ya, Anda bisa terdiam dan hanya melongo mendengarkan mereka berbicara. Kenapa? Sebenarnya orang itu membawa hadirat Tuhan dalam kehidupannya, membawa wibawa Tuhan, membawa dampak dari penyembahan orang itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu bisa dirasakan. Bahkan bukankah ketika kita beribadah pun, ketika kita mendengar atau dilayani seorang WL, mendengar pengkhotbah menyampaikan firman, bukankah pengurapan yang dibawa orang itu bisa kita rasakan? Mengapa? Karena itulah dampak dari penyembahan orang tersebut. Di sini lihat bau semerbak itu memenuhi seluruh rumah itu dikatakan. Bayangkan ketika Salomo mentahbiskan bait Allah, atmosfer penyembahannya yang begitu kuat, memenuhi seluruh bait suci itu, sampai-sampai para imam pun tidak bisa masuk untuk melayani. Para imam hanya bisa menikmati, terpesona dengan hadirat Tuhan. Itu penyembahan. Sidang jemaat. Kalau kita mengingat sekarang, bandingkan atmosfer penyembahan kita ketika gereja masih kecil dengan gereja kita ketika sekarang sudah besar. Kalau mau jujur, bukankah atmosfer ketika gereja kita masih kecil itu begitu kuatnya? Tetapi sekarang sangat berkurang. Apakah mungkin tingkat penyembahan kita sudah berkurang? Apakah mungkin kita sudah teralihkan oleh dunia? Apakah mungkin hati kita sudah suam, tidak ada gairah? Sungguh saya sangat takut membayangkan jemaat Kristen yang suam. Kenapa? Karena yang diterima oleh Yesus itu bukan orang Kristen, sekedar orang Kristen. Tetapi yang hatinya bergairah. Bukan yang hatinya suam. Sedangkan ini akhir dari akhir zaman. Kita tidak tahu loh kalau Iran sekarang sudah kalah. Seandainya mereka sebagai gebrakan terakhir mereka nekat. Nuklir diluncurkan. Bukankah semuanya akan terdampak? Iya. Karena ini adalah negara yang sama-sama, Israel dan Iran. Itu adalah negara yang sama-sama mempunyai nuklir. Ya. Dan Anda bisa bayangkan begini, orang kalau sudah kalah terdesak, kan pasti nekat. Bahkan seorang ahli bela diri bintang film yang terkenal berkata begini, Anda mungkin kenal Jet Li. Lucu, seorang ahli kungfu, dia bilang, yang paling ditakutkan siapa? Dia bilang begini, yang paling ditakutkan itu maling. Karena maling kalau sudah mau tertangkap, itu pasti nekat, dia bilang. Dia takut dengan orang yang nekat. Nah bayangkan kalau yang nekat adalah negara yang punya nuklir. Anda bisa bayangkan. Seringkali kehidupan orang Kristen itu seperti babi yang hanya nunduk terus. Melihat ke langit hanya ketika dia sudah tertangkap mau siap jadi babi guling. Ya kan? Baru dia lihat ke langit. Ini sesuatu yang sangat menakutkan loh.
Nah, dalam keadaan seperti ini, Anda bayangkan gereja tenang-tenang aja. Yang dibicarakan hanya bagaimana diberkati dalam keuangan. Tidak terpikirkan bagaimana mendoakan, menangisi, meratapi sehingga Tuhan melawat. Sangat mengerikan. Doa berkurang, ibadah berkurang, penyembahan berkurang. Ya. Padahal ini kan akhir. Tidak ada pelari maraton ketika sudah dekat garis terakhir, mendekati finish. Seorang pelari maraton yang awalnya pelan-pelan, tidak mungkin memperpelan ya, larinya. Mereka pasti genjot. Kita sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, kan sayang di akhir di mana mau finish, kemudian kita memperpelan langkah kaki kita. Ya. Tetapi inilah yang disebut peperangan rohani. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging dikatakan. Tetapi melawan penguasa-penguasa, pemerintah, roh-roh jahat di udara. Yang menyerang secara halus hanya memperlemah kita. Ya. Hati-hati di sini. Ya. Sekarang kembali kepada Yohanes pasal 12 ini. Ayat 4. Namun Yudas Iskariot, seorang murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Ya. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Anda perhatikan perkataan Yudas Iskariot yang adalah seorang pencuri, yang akan menyerahkan Yesus demi mendapatkan 30 dinar. Kemudian dia adalah seorang pencuri dikatakan. Kata-katanya kelihatannya baik. Tetapi itu dia katakan supaya uang yang masuk ke dalam kasnya bisa lebih banyak yang dia curi. Anda perhatikan perkataan dari Yudas si pencuri. Mirip dengan perkataan banyak orang Kristen sekarang ini. Ada apa ngasih ke gereja? Semakin kaya, lebih baik kan diberikan kepada orang miskin. Mirip? Sama, bukan mirip. Ya. Ada apa ngasih perpuluhan? Lebih baik kan dikasihkan kepada orang tua, kepada saudara yang tidak mampu. Mirip? Sama. Anda lihat sebentar. Matius ini kebalikannya. Matius 22. Matius 22. Maksud saya Matius 15. Matius pasal 15 ayat yang ketiga. Jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus dihukum mati. Namun kamu berkata, siapa saja yang berkata kepada ayahnya atau ibunya, segala bantuan yang seharusnya engkau terima dariku adalah persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati ayahnya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Ini kebalikannya, ya. Orang ini lebih licik lagi. Dia berkata, kalau kita mengatakan kita sudah mempersembahkan kepada Tuhan, berarti tidak perlu mengurus keluarga. Kalau tadi kan kebalikannya, ya. Untuk apa
memberi kepada Allah? Kan lebih baik kan untuk orang-orang miskin. Untuk apa pemborosan untuk Yesus? Lebih baik untuk orang miskin. Nah, sekarang terjadi kebalikannya. Barang siapa yang berkata persembahannya, uang yang seharusnya aku gunakan untuk memelihara engkau Bapak, Ibu, aku sudah berikan kepada gereja, kepada bait Allah. Berarti tidak perlu ngasih orang tuanya lagi. Nah, di sini kita lihat betapa liciknya hati. Sedangkan Matius pasal 22, Yesus berkata, berikanlah kepada Raja Kaisar yang menjadi hak milik dari Kaisar. Berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak milik Allah. Jadi tidak boleh kita berdalih. Untuk apa memberi perpuluhan? Gereja sudah kaya, pendetanya sudah kaya. Masih banyak keluarga kita yang miskin, orang tua kita. Sama kok di sini, itu hanya masalah hati. Yesus memberikan keseimbangan. Ingat, jangan merampas hak orang lain, apalagi jangan merampas hak Allah. Ada hak orang lain, ada haknya orang tua di mana kita wajib untuk memelihara. Tetapi ada hak milik dari Allah di mana kita wajib mengembalikan, memberikan kepada Allah. Jangan berdalih kepada Allah beralasan memberi orang tua tidak bisa ngasih kepada Allah. Kepada orang tua beralasan tidak bisa ngasih karena memberi kepada Allah. Ini kan jahat hatinya. Ya. Ini jahat. Sehingga kita melihat ini alasan-alasan dipakai oleh banyak orang. Bahkan kata-kata yang jahat Anda bisa bayangkan begini. Ketika seseorang memberi dalam jumlah yang besar kepada orang tertentu yang dihormati, kemudian di hadapan orang yang menerima kita katakan, hei ada apa kamu boros ngasih orang tersebut. Anda bisa bayangkan hati dari si penerima. Dan ini Yesus loh. Dikatakan seperti itu. Buat apa kamu ngasih Yesus? Kan bahasanya seperti itu. Buat apa ngasih Yesus? Seharusnya kan kasihkan ke orang miskin. Buat apa ngasih gereja? Seharusnya kan kasihkan ke orang tuamu. Padahal kalau kita mengacu kepada Matius pasal 15 ini. Mereka itu kan hanya berkata, uang yang seharusnya aku berikan kepada kamu Bapak, Ibu, Mama, Papa. Sudah tidak ada karena aku berikan untuk rumah Tuhan. Tetapi kalau mengacu ini, sungguh-sungguhkah ini yang dilakukan? Atau mereka ini hanya mengatakan kepada orang tuanya mengatakan seperti itu. Kepada para imam mengatakan sebaliknya. Kenapa? Karena hatinya memang pelit. Hatinya tidak mau memberi milik Allah, milik orang tua, hak miliknya. Hatinya penuh dengan perampasan. Kalau bukan miliknya diklaimkan itu berarti perampasan. Tapi kalau ke gereja, shalom. Hatinya tidak tahu. Ini sangat mengerikan. Kemudian dalam penyembahan, saya mau tekankan, tidak ada istilah pemborosan. Engkau tidak pernah bisa memberi lebih banyak daripada yang Allah berikan kepada. Tidak ada kata pemborosan. Tidak ada kata terlalu banyak. Engkau tetap memberi kurang kepada Allah. Sebanyak apapun. Bagaimana dibandingkan dengan penyembahan versi Daud. Yang setiap perang hasil jarahannya tidak dia pakai. Dia tabung. Dia tabung. Dan itu
ternyata yang dipersembahkan Daud. Kalau jumlah uang sekarang adalah ratusan miliar dolar. Ingat, bukan ratusan miliar rupiah. Itu ratusan miliar dolar. Dolarnya bukan dolar Singapura lagi. Dolar USA. Ya. Inilah penyembahan. Berapa banyak orang yang memberi tidak nyampe 0,000%-nya. Heboh. Heboh. Ada pendeta juga yang mengabarkan tidak perlu ngasih perpuluhan. Stroke juga tuh akhirnya. Ya. Berapa banyak dosa dampak dari pengajaran ini kepada pendeta-pendeta yang miskin, yang memang full time. Karena ada zaman sekarang harus dibedakan. Ada pendeta yang full time, ada pendeta yang half time. Ya. Mereka masih punya pekerjaan. Pendeta punya kerja yang besar, bukan toko yang besar. Kira-kira jujur pajaknya atau enggak? Kira-kira nyuap atau enggak? Kan lebih baik main aman. Ayo ikuti firman Tuhan. Imam orang Lewi khusus untuk melayani Tuhan. Ya. Nah, kembali kepada Markus. Ayat yang ke-6 di sini dikatakan, namun Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Yesus kata, biar, tidak usah ditegur. Apa yang dia lakukan untuk Yesus, apa yang dia lakukan untuk Allah. Sudah, jangan dihalang-halangi. Berapa banyak orang-orang yang menghalang-halangi seseorang melakukan sesuatu. Baik melalui tenaganya, baik melalui uangnya, baik melalui apapun yang dimilikinya. Dihalang-halangi. Jangan. Nanti kalau tidak punya uang. Jangan. Nanti kalau capek. Ketika orang menghalang-halangi perbuatan Maria atau wanita ini. Yesus katakan, jangan halang-halangi. Jangan halang-halang. Apalagi kan kita tidak tahu kan kapan kita mati kan. Lebih baik matikan ketika kita sudah melakukan pekerjaan besar dan sedang melakukan pekerjaan besar bagi Allah. Lebih baik kita mati setelah kita memberi sesuatu yang heboh kepada Allah daripada tabungan kita banyak dan tidak kita pakai juga. Pak, tapi kan untuk anak cucu, Anda perhatikan kalau Anda ada hati-hati, bahkan sudah diatur pun, anak cucu, anak-anak ketika melihat warisan besar, mereka pasti tengkar. Ya, sudah banyak kasus saya perhatikan. Bertengkar gara-gara warisan. Bermusuhan, tidak mau ketemu lagi gara-gara warisan. Ya, hati-hati di sini. Namun Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Bahwa setiap korban yang kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan katakan itu perbuatan baik untuk Tuhan. Ternyatanya penyembahan ini yang bisa dikatakan perbuatan baik untuk Tuhan. Anda tidak bisa menolong menyembuhkan Tuhan karena Tuhan tidak pernah sakit. Anda tidak bisa memberikan uang Anda karena untuk menolong Tuhan karena Tuhan tidak pernah kekurangan. Tidak ada perbuatan baik kita yang bisa menolong Tuhan. Kecuali penyembahan kita. Tindakan penyembahan kita. Tuhan katakan, oh itu perbuatan baik bagiku. Oh sayangnya banyak orang tidak mau menyembah.
tidak menyembah dengan benar. Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Ya. Bukankah ini tidak pernah dikatakan kepada orang lain? Hanya kepada Maria. Ya. Perbuatan baik satu yang Maria juga lakukan adalah ketika dia duduk diam mendengarkan Yesus berbicara. Dan di sana Yesus kembali katakan, itu perbuatan baik buat dia. Ya. Bagaimana dengan kita? Apakah dua macam perbuatan baik ini sudah kita lakukan? Mendengar Yesus berbicara dan melakukan sesuatu untuk Yesus, hasil dari mendengar. Hasil dari mendengar. Itulah sebenarnya penyembah. Duduk diam, mendengar, dan taat melakukan apa yang dia dengar. Itulah penyembahan. Ya. Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Dan kapanpun kamu menghendakinya, kamu dapat menolong mereka. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Perhatikan, orang miskin itu selalu ada. Kapanpun kita mau, kita bisa menolong orang miskin. Berarti ini kan kata-katanya kalau dibalik, kamu tidak ada niat untuk menolong orang miskin. Kalau melihat uangnya orang, ingin, itu hanya sekedar tamak. Orang miskin sudah disediakan, setiap hari ada di sekeliling kita. Tetapi kamu tidak pernah memberi, masih nunggu uangnya orang. Uangnya sendiri tidak mau keluar. Ada kan orang yang seperti itu? Mintakan sponsor untuk orang miskin, namanya dia dapat, tetapi uangnya dia sama sekali tidak keluar. Beberapa orang saya tahu dengan pasti orangnya seperti ini. Mintakan sponsor ketika lihat orang atau gereja kekurangan, tetapi dia sendiri tidak keluar uangnya. Ya. Sangat mengerikan. Di sini banyak orang miskin, tetapi kamu tidak mau keluar uang. Itu kan bahasa sederhananya kan itu kan yang Yesus katakan sebenarnya. Orang miskin selalu ada, kamu tidak pernah tergerak. Orang miskin selalu ada, kamu tidak pernah ada keinginan untuk menolong, membagi hartamu. Sekarang lihat orang ngasih kepadaku, kamu ingin, kan gitu kalau bahasa kita kan. Lihat orang ngasih kepadaku kok yang aku miliki yang kamu mau ambil untuk orang miskin. Seharusnya tugasmu dong ngasih kan gitu. Sangat mengerikan ini loh. Berapa banyak orang-orang mengatakan lebih baik kasihkan ke orang miskin. Sungguh Anda mengurangi perpuluhan persembahan Anda dan Anda sudah ngasih. Dikasihkan ke orang miskin. Lebih baik kasih saudara yang tidak mampu. Sungguh. Sungguhkah itu yang Anda lakukan? Kalau itu tidak Anda lakukan dan Anda ucapkan, bukankah kita menambah dosa kepada Allah? Dan saya mau katakan, itu dosa yang tidak terampuni. Kenapa saya katakan tidak terampuni? Karena orang tersebut tidak sadar bahwa dia berbuat dosa. Kalau tidak sadar dia berbuat dosa, bagaimana dia minta ampun? Dia merasa benar kok dengan apa yang dia lakukan, padahal itu berdosa. Sidang jemaat, ini akhir zaman. Ini waktunya kita merenung semua tindakan kita dan semua tindakan yang akan kita lakukan ke depannya. Ini akhir zaman. Sewaktu-waktu ada nuklir nyasar, ya kan? Kita sampai kok ke Tuhan. Dan seperti Tuhan melihat pohon ara, mengharapkan sesuatu. Kemudian Tuhan melihat kita mengharapkan sesuatu.
Dan tidak ada yang bisa dipetik, tidak ada yang bisa dinikmati dari kita. Bagaimana? Yesus datang kepada pohon ara mengharapkan buah. Dan tidak ada buah. Yesus kecewa dan katakan, mulai sekarang kau tidak akan menghasilkan buah lagi. Berandai-andai bagaimana kalau Tuhan datang kepada kita mengharapkan untuk bisa memetik sesuatu dari kita untuk dinikmati. Dan dia tidak mendapatkannya. Ya. Mari berkarya untuk Tuhan. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Dan kapanpun kamu menghendakinya, kamu dapat menolong mereka. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ya. Saya selalu katakan begini. Kalau saya parkir sepeda motor, mobil, selalu saya kasih lebih. Kok ngasih lebih? Kata supir saya. Toh tidak parkir tiap hari di sini. Ya kan? Kalau parkir tiap hari butuh perencanaan. Bukan tidak ngasih, butuh perencanaan. Tidak tiap hari. Apalagi kalau sudah tahu, lihat Maria, perempuan ini. Tahu bahwa sebentar lagi Yesus akan mati, meninggalkan dia. Sehingga dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Seseorang yang tahu bahwa satu orang mungkin dalam keluargamu akan segera meninggalkan engkau. Pasti engkau akan berusaha memberikan yang terbaik. Bahkan ketika bukankah kita tahu bagaimana rasanya ketika orang tua kita, mungkin saudara kita sekarat. Kita usahakan yang terbaik. Dokter tidak menyerah. Sudah ada harapan. Iya tapi usahakan. Berapapun saya bayar walaupun cari pinjaman kan. Tapi kan tetap kita lihat di sini ini yang terbaik yang bisa diberikan. Dan Maria pun tahu Yesus akan segera meninggalkan dia. Sehingga dia memberikan yang terbaik untuk Yesus. Kita sebaliknya, saya mau katakan begini. Hidup kita tidak tahu kapan Tuhan akan panggil. Mengapa kita di pikiran kita, yaitu ini detik terakhir bagiku. Aku mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kenapa tidak itu saja yang menjadi pikiran kita? Ini adalah detik-detik terakhir aku hidup. Aku mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Saya percaya, saya tetap percaya. Tuhan akan segera mengadakan lawatan. Sudahkah kita siap? Sudahkah kita mempersiapkan? Sudahkah kita termasuk orang yang mendoakan? Supaya lawatan itu terjadi. Karena kalau kita tidak ikut mendoakan ketika lawatan itu terjadi. Dan lawatan itu terjadi. Seringkali banyak pahlawan kesiangan. Ya, ngerti maksud saya. Jadi hati-hati di sini. Ayat yang ke-8. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Pertanyaannya sekarang. Apa yang bisa kita lakukan? Tetapi ternyata kita tidak lakukan. Yudas, orang-orang yang bersama Yudas. Seharusnya bisa melakukan, memperhatikan, memberi orang miskin. Tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka sibuk ngurusi uang orang lain. Uangnya Yesus, uangnya perempuan ini. Tetapi wanita ini melakukan apa yang bisa dia lakukan. Setiap orang Kristen mendapatkan karunia roh, diperlengkapi dengan kemampuan dari surga. Pertanyaannya,
apa yang sudah engkau lakukan dengan apa yang bisa engkau lakukan itu. Dan kalau ini diperhadapkan kepada banyak orang pun, tetap kalau mau jujur pertanyaannya, aku belum melakukan apa-apa. Lebih parah lagi, belum melakukan apa-apa, ngurusi apa yang orang lain sedang lakukan. Ya. Oh, ini waktunya di mana kita harus kedapatan sempurna di hadapan Tuhan. Banyak berdiam diri di hadapan Tuhan. Banyak merenung. Apa yang sudah aku lakukan, apa yang perlu aku lakukan, apa yang belum aku lakukan, yang seharusnya aku lakukan. Ketika kita berdiam diri di hadapan Tuhan, itu akan muncul semua. Ya. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Seorang penyembah akan bisa mengetahui apa yang akan terjadi ke depannya. Wanita ini tahu dan mempersiapkan penguburan Yesus. Hanya wanita ini yang tahu dan mempersiapkan penguburan Yesus. Ketika Yesus berbicara tentang menyembah dalam roh dan kebenaran di dalam Injil Yohanes pasal 4. Di sana juga dikatakan, engkau mengatakan 4 bulan lagi musim menuai. Sekarang aku katakan ini waktunya. Bahwa banyak hal yang tidak diketahui oleh orang banyak. Hanya diketahui oleh penyembah. Murid-murid Yesus 12. Lain dengan pengikut-pengikutnya yang lain. Tetapi tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa Yesus akan segera mati dan dikuburkan. Hanya seorang penyembah, orang yang selalu mendengarkan Tuhan berbicara, yaitu Maria, yaitu wanita ini yang mengetahui waktunya sudah dekat. Dan dia mempersiapkan. Seorang penyembah akan mempunyai kemampuan untuk melihat apa yang akan terjadi ke depannya. Banyak rahasia-rahasia yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Seorang penyembah akan mengetahuinya. Oh, jadilah penyembah yang benar. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan diceritakan juga untuk mengingat dia. Saya sederhanakan, Yesus mengingat penyembah. Yesus selalu ingat kepada wanita ini. Yesus selalu ingat kepada orang yang suka mendengar dia dan kemudian melakukan apa yang didengarnya. Selalu diingat, dikatakan. Selalu diingat. Manusia mengingat Allah biasa. Tapi kalau Allah mengingat manusia, wow, itu luar biasa. Allah mengingat manusia, itu luar biasa. Saya kalau disuruh untuk mendoakan tempat atau tempat rumah atau tempat pekerjaan, saya selalu memberi renungan di Mazmur 115. Di sana dikatakan, Tuhan mengingat kita. Kalau Tuhan mengingat kita, apa yang dia akan lakukan? Dia akan memberkati kita. Dia akan memberikan pertambahan kepada kita. Dia akan memberikan bumi untuk dikelola kepada kita. Wow. Tuhan mengingat kita. Kalau Tuhan mengingat kita, apa yang ada di ingatan Tuhan? Adalah untuk memberkati. Dan di sini, perempuan ini dikatakan, aku akan mengingat dia. Kapanpun Injil diberitakan. Berarti kan setiap waktu, bukan hanya setiap hari. Setiap waktu Injil ini diberitakan loh.
Dan setiap Injil diberitakan, Yesus mengingat wanita ini. Mengingat apa yang dia lakukan. Betapa luar biasanya. Setiap waktu diingat. Di dalam Yesaya dikatakan, aku sudah melukis engkau di telapak tanganku. Bukankah kalau sudah di telapak tangan kita akan lihat terus? Ya. Itu jadi perhatian. Anda buka dompet kan telapak tangan Anda pasti begini kan? Tidak mungkin buka dompet ya, melihat SIM, membaca Anda begini kan tidak mungkin kan? Anda selalu begini. Berarti dalam setiap apa yang Allah lakukan, Allah melihat kita. Jadilah seorang penyembah. Jauhi hati yang licik, yang membolak-balikkan firman Tuhan tetapi tetap tidak melakukannya. Jangan selalu ngurusi orang lain. Urusi apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Dan Tuhan akan mengingat kita. Untuk seterusnya Tuhan akan mengingat kita. Tuhan memberkati. Haleluya.